Perkenalkan, saya Suster Nia. Hari ini saya mau melakukan pemeriksaan fisik, ya Bu ya, untuk mengkaji. Kemarin kan Ibu datang ke sini dengan riwayat kejang di rumah, ya sekali ya Bu ya. Kemudian sebelumnya ada panas tinggi. Nah sekarang takutnya ada infeksi pada selaput otak. Jadi saya akan periksa namanya rangsang meningeal. Jadi untuk melihat apakah ada kelainan pada selaput otaknya. Baik, sebelum saya mulai, coba sebutkan nama dan tanggal lahirnya Bu. Udah cocok ya. Nah, yang pertama, pemeriksaan pertama adalah saya mau tekuk kepalanya, tapi izinkan sebelumnya saya angkat ya bantalnya. Oke, tidur. Nah, maaf, saya udah jangan ditahan ya Bu ya. Sebentar. Nah, kita coba apakah pasien rileks atau enggak dengan cara digoyangkan gini ya. Kalau pasiennya rileks berarti kita langsung tekukan ke sini ya. Nah, kalau yang normal dia tidak merasakan sakit, dagunya bisa menyentuh dada ya, seperti itu. Berarti ini kaku kuduknya negatif. Kalau ada tahanan tidak bisa menyentuh ke dadanya, berarti kaku kuduknya positif ya. Nah, sekarang yang kedua, tes Kernik. Ibu, saya akan tekukan ya kaki Ibu, maaf. Nah, kemudian kita ya periksa gini pelan-pelan. Kalau tidak ada tahanan ya sampai 135 derajat berarti Kerniknya negatif. Di mana 135 derajat itu? Ini kan 90. Kalau ke sini 180. Kalau seperempatnya 90 tambah 45. Jadi 135 ya, 90 tambah 45 ya. Nah, jadi negatif bila dia bisa mencapai lebih dari 135 ya atau lebih. Kalau positif dia tidak mampu sampai 135. Mungkin di segini aja udah ada tahanan, nggak bisa ya. Nah, itu Kernik tanda Kernik atau Kernik sign. Nah, sekarang Brudzinski. Brudzinski itu sama dengan kaku kuduk. Cuma kita melihat adanya fleksi pada lututnya. Jadi kalau kaku kuduk tadi misalnya cuma kita dapatin ada tahanan doang tanpa ada fleksi, berarti itu cuma kaku kuduk doang ya. Tapi kalau misalnya ada tahanan disertai dengan ini kedua kakinya nekuk, coba misalnya pelan. Nah, ini berarti Brudzinski-nya positif ya. Kalau negatif tidak ada gerakan involunter atau tidak disadari ya. Nah, Brudzinski kedua yaitu dengan cara mempleksikan panggul dengan lutut ya, dipleksikan. Yang normal adalah sisi yang sehat ini tetap ekstensi ya, tetap lurus. Tapi bila ada ikut fleksi sisi yang harusnya lurus, itu berarti Brudzinski 2 positif ya. Negatif kalau dia tetap lurus ya. Brudzinski ketiga itu adalah dengan menekan pubis. Pubis ditekan, kemudian fleksi kedua. Oh, yang ketiga ya, baru pubis ya. Zigomatik. Jadi ditekan ya. Zigomatik ditekan, kemudian ada fleksi ya. Saya jarang lakukan. Ada fleksi involunter. Siku. Oh, berarti gini ya. Gini ya. Pada saat tekan zygomatikum atau tulang pipi. Kalau yang tadi Brudzinski 4 adalah ditekan pubisnya dan fleksi ya. Fleksi involunter pada kedua tungkai kaki. Tapi Brudzinski 3-4 jarang dilakukan
ya. Yang banyak dilakukan adalah Brudzinski 1 dan 2 aja. Udah cukup gitu ya dengan Brudzinski 1, 2, kemudian Kernig. Oke, nah itu rangsang meningeal. Ada pertanyaan? Saya. Nah. Dikatakan kalau dia positif itu salah satu dari ini udah dibilang dia kena infeksi meningeal. Meningeal. Oh. Biasanya suka 2 sih, Kernig dengan Brudzinski. Nah, biasanya diperiksa. Atau ada juga Brudzinski 1, 2 udah positif udah. Ya, kaku kuduk pasti ada misalnya kaku kuduknya. Ya. Atau tadi kaku kuduknya misalnya pada saat ditekan tadi dikakuin ya diketin dagunya ini langsung begini berarti ini udah Brudzinski. Jadi kaku kuduknya nggak kelihatan ya. Tapi kalau kaku kuduknya ada tahanan ini lurus berarti kaku kuduk aja. Gitu, ya. Ada pertanyaan lagi? Apa? Pasiennya dikasih tahu misalnya jangan buka mata kalau kalau pemeriksanya manggil gitu ya, atau kalau setelah diberi rangsangan nyeri baru buka mata, atau diinstruksiin apalah sama ibu nanti ya. Jadi nanti kalian ujiannya buka gorden gini, perhatikan pasiennya misalnya masih merem ya, terus datang, selamat pagi Ibu, merem aja, merem. Nanti bangunnya pada saat diberi rangsangan nyeri ya. Selamat pagi Bu. Bu. Yang suka ini tuh kalau ujian ya ini pasiennya karena sadar jadi spontan buka ya. Selamat pagi Bu. Ibu, coba buka matanya Bu. Bu, buka matanya Bu. Beri rangsangan nyeri. Bu, bangun. Coba Bu, bangun. Bu, bangun. Nah, pastikan dia tidak bangun, ya. Dengan goyangan, dengan suara kencang. Jadi jangan belum apa-apa, Bu, Ibu langsung rangsangan nyeri, ya. Takutnya pasiennya kebluk tidur. Kalian udah beri rangsangan nyeri. Pastikan dulu beberapa kali. Bu, bangun Bu. Ayo Bu. Bu, buka matanya Bu. Bu. Baru nanti kita kasih kalau bawa pulpen, kita tekan ininya, buka matanya. Nah. Orang kalau lagi kesadarannya menurun, buka mata itu kayak orang berat banget atau pandangan kosong ya. Buka, ada yang buka tidak nutup lagi misalnya buka. Nah, tapi pandangannya kosong. Terus kita tanya, Ibu, siapa namanya? Diam aja kan. Bu, coba sebutkan namanya. Ibu, coba sebutkan namanya. Kita beri rangsangan nyeri, dia menepis gini gitu. Itu berarti nilainya 5 ya. 4 ya, benar 4. Tapi ini perbaya. Lagi perbaya, sorry perbaya itu misalnya buka mata. Nah, Bu, siapa namanya Bu? Siapa namanya? Nah, dia menggumam misalnya. Gak jelas. Apa Bu? Siapa namanya? Tidak membentuk kata. Berarti perbanyak 2. Ya, hanya menggumam. Nah, sekarang misalnya masih ngebuka sambil bergumam gitu. Bu, coba angkat kaki tangannya yang ini. Buka, angkat tangannya. Dia diem aja misalnya. Angkat Bu, angkat. Kaki, angkat. Dia diem aja, baru beri rangsangan. Bu, coba angkat. Nah, ini menghindar atau menepis. Coba saya tepis. Nah, gitu. Berarti itu nilainya 5. Motoriknya 5, ya. Kalau kita beri rangsangan nyeri, kemudian dia fleksi ke sini tapi tidak nyampe. Berarti nilainya 4. Ya, gini doang. Fleksi gitu. Kalau misalnya diberi rangsangan nyeri terus dia gini, dia bukan ininya gini,
bukan gini, bukan ini nih. Ya, nah gini. Nah, ini namanya fleksi abnormal. Ya, ininya ke sini dua-duanya nih. Ini. Itu abnormal. Atau di sini doang nih, dia gini. Tapi gini ya. Itu abnormal. Tapi kalau dia bentuknya ke sini dua-duanya, nah ini ekstensi abnormal. Ini namanya dekortikasi ya, deselebrasi. Dekortikasi yang tadi ya. Nah itu, jadi kita bisa mendapatkan sekaligus tiga-tiganya pada saat misalnya diberi rangsangan nyeri. Tadi diguncang nggak bisa, terus kita beri rangsangan nyeri, pasiennya buka mata sambil bergumam nggak jelas ya, kemudian ininya mungkin menunjukkan rasa nyeri gitu ya, itu bisa sekalian. Tapi bisa juga tadi kayak tadi buka mata diem aja, terus kita panggil, coba sebutkan namanya, perbanyak mau lihat gitu ya. Beberapa kali biasanya ayo bu, sebutkan namanya, terus dia baru menggumam. Bisa ya, kalau belum mendapatkan yang kita ingin berapa itu perba motoriknya. Nah seperti itu ya untuk GCS. Nanti apa sih respon dari pasien beda-beda gitu ya di lapangan. Nanti kalian coba aja ini kira-kira berapa GCS-nya ya. Oke, sekarang ada pertanyaan untuk yang rangsang meninggal GCS? Nyeri ini cuma dicubit doang ya, Bu? Nggak ada yang ulu hati juga? Oh di sini boleh, di sini ditekan di sternum, bukan ulu hati, sternum ya di sini. Nanti dia ambil gitu. Ya. Ada juga yang ditekan ininya di sakit juga kan. Ya, boleh. Dengan apa? Dengan rangsang nyeri ya. Oke. Biasanya sih di sini yang bikin nyeri itu di sini, kukunya ditekan di sternum dan juga di sini. Orbital ditekan. Suntik. Di gini aja ditekan nih, kan. Tapi biasanya yang banyak sih di sternum atau di tangan pakai. Okay. Kalau ada lagi mau tanya ini yang lain, kalau enggak ke ROM nih, ke ROM ya. Baik, biasanya ROM itu range of motion atau RPS, rentang pergerakan sendi ya, RPS. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah kekakuan sendi, bukan otot ya, kekakuan sendi, atrofi otot, dan juga untuk mencegah osteoporosis sebenarnya ya. Kenapa orang yang imobilisasi tidak ada aktivitas ya, dengerin, yang tidak bisa melakukan aktivitas bisa menyebabkan pertama pada sendi mengalami kontraktur, kekakuan. Pada otot bisa mengalami atrofi. Yang ketiga pada tulang bisa mengalami osteoporosis. Kenapa? Otot biasanya berkembang karena ada gerakan, ya. Karena ada gerakan jadi otot berkontraksi. Sendi juga sama. Otot kan gerak aktif, sendi gerak pasif. Sendi kalau tidak ada pergerakan juga akan mengalami kekakuan, ya. Kalian coba aja tidur dengan posisi lututnya ditekuk. Pada saat semalaman nih, pada saat pagi-pagi luruskan kakinya, sakit ya, sakit banget. Nah terus si tulang kenapa bisa mengalami osteoporosis? Dia memasukkan osteoblas atau kalsium ke dalam tulang bila ada tekanan dari kontraksi otot ke tulang gitu ya. Makanya kalau ototnya diam, maka tulangnya pun akan kurang masuknya kalsium ke dalam tulang ya.
dan otot lama-lama akan menciut menjadi kecil atau mengalami atoni, tidak ada kontraksinya. Nah, jadi pada pasien-pasien dengan imobilisasi perlu dilakukan ROM. Tapi ingat, pada pasien dengan fraktur, ini sistem muskulo kan, tidak boleh dilakukan latihan yang sifatnya bisa membuat otot menjadi memendek atau memanjang. Kayak ROM ini, tidak boleh. Jadi dia hanya boleh dilakukan latihan secara isometrik. Ya, ingat. Kan ada latihan isotonik, ada latihan isometrik. Isotonik adalah mengangkat sesuatu benda sehingga ototnya pendek ya, ataupun menurunkan menjadi panjang lagi, itu namanya isotonik. Isometrik contohnya mendorong sesuatu benda yang diam ya. Kita tidak membuat ini pendek tapi membuat kontraksi aja pada ototnya ya, jadi neken tulang. Jadi pada pasien-pasien dengan fraktur hanya boleh dilakukan isometrik dengan cara, coba ibu kayak menahan kencing bu. Nah ini akan mengeras di bokong, iya kan? Nah itu, atau pasiennya diberi papan di telapaknya gini dan dia suruh dorong, itu juga akan teraba kenceng di betis dan paha. Nah jadi hanya bisa itu aja ya, nggak boleh dilakukan ROM aktif. Nah sementara kita tidak bicara ROM aktif, karena ROM aktif itu biasanya pada pasien yang bisa duduk ataupun berdiri, biasanya di komunitas nanti ya, atau di gerontik. Nah sekarang pada pasien dengan ranap KMB biasanya kan di ranap ya, hanya bisa melakukan ROM pasif. Jadi pasiennya tiduran, dan terutama misalnya pasiennya yang mengalami imobilisasi tidak bisa melakukan gerakan. Jadi kita bisa lakukan kalau langsung kita lakukan ke pasiennya namanya tindakan langsung, tapi kalau mau mengajarkan nanti berarti edukasi ya. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Suster Nia atau Nesnia ya. Hari ini atau pagi ini saya akan mengajarkan Ibu rentang pergerakan sendi supaya tidak kaku, karena Ibu separuh sisi tubuh sebelah kanan nggak bisa digerakkan ya Bu ya. Nah ini bisa menyebabkan sendinya menjadi kaku Bu. Kemudian ditambah lagi nanti ototnya menjadi kecil. Makanya harus dilakukan latihan ya. Nah untuk yang sebelah kiri, kalau Ibu mau ikut gerak aja, ngikutin ya. Baik, Ibu ada pusing enggak? Ibu baru udah 3 hari ya di rumah sakit ya. Jadi kita bisa mulai dari kepala ya, atau kepala terakhir boleh ya, mana dulu aja. Misalnya kita kepala duluan. Nggak ada pusing ya Bu ya? Oke. Jadi tidak boleh dilakukan kalau pasiennya baru datang atau dia mengalami TIK, tekanan intrakranial. Itu dengan pasien yang mengeluh pusing berat, sakit kepala berat, muntah proyektil misalnya, dan juga ada penurunan kesadaran. Itu tidak boleh dilakukan di kepala ya. Nah, kalau misalnya dia tidak ada masalah di kepala, kita lakukan ROM kepala. Baik, izin ya Bu ya, angkat bantalnya. Oke Bu. Nah sekarang saya akan lakukan dari kepala dulu ya Bu ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang saya akan pipi mendekati pundak ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang saya akan putar 1, 2, 3. Baru 2, 3. Nah itu ya. Baik. Lagi dulu. Jadi pada kepala itu ada gerakan fleksi ekstensi ya. Kalian harus hafal
Nanti ibu tanya apa gerakan di leher, ya. Ada fleksi, ekstensi, tapi tidak boleh ngomong ke pasien. Bu sekarang fleksi ekstensi ya, enggak ya. Jadi lakukan aja. Jadi ada fleksi, ekstensi, ada fleksi lateral kanan, fleksi lateral kiri, ya. Kemudian ada rotasi kanan, rotasi leher kiri, gitu. Ada 3 gerakan. Apa ya? Fleksi, ekstensi, fleksi lateral kanan, fleksi lateral kiri, kemudian rotasi kanan, rotasi kiri, ya. Nah, sekarang baru ke bahu. Bu, selanjutnya saya akan melatih bahu ya, sendi bahu. Baik. Oh, injak. Injak aja Bu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa iramanya pelan-pelan? Pasien sakit ya, kalau udah apalagi beberapa lama tidak digerakkan itu akan sakit ya, makanya tidak boleh 1, 2, 3, 4. Itu saya kasih nilai dikit ya kalau ada ujian seperti itu. Kemudian 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, lurus aja Bu. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, terus habis lateral 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada berapa gerakan? Pertama adalah fleksi, ekstensi, 1 gerakan kan? Abduksi, aduksi, 2 gerakan kedua. Adduksi anterior. Kan mendekati, ini kan menjauh mendekat. Mendekat tapi ke depan. Jadi adduksi anterior ya. Ini. Terus yang berikutnya ini di sini rotasi internal, nanti rotasi eksternal. Jadi ada 5 gerakan ya. Dan semuanya adalah menggulingkan atau melatih bahu. Jadi kalian harus tahu nih, yang 5 itu untuk bahu ya, bukan siku, bahu. Nah, di siku berikutnya baik Bu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini diginiin. Nih diginiin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 2 gerakan. Jadi di sini ya, karena ibu kan diangkat karena supaya ngelihat gitu. Ini sebenarnya ini 1, 2, 3, 4. Jadi untuk siku ada 2 gerakan, fleksi, ekstensi. Terus supinasi, pronasi ya. Jadi supinasi pronasi itu bukan untuk ke bahu tapi ke siku, karena yang berputar adalah lengan bawah. Ya, bukan ini. Jadi ada 2 gerakan. Berikutnya. Gerakan berikutnya ya, Bu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi rasakan sekarang pergelangan. Fleksi, ekstensi, ya. Terus di sini fleksi,
fleksi apa nih? Fleksi radial, ya. Fleksi radial, fleksi ulnar, ya. Jadi gerakan pertama fleksi ekstensi, gerakan kedua adalah fleksi radial, ya. Mau radial dulu atau mau sekalian radial sama ulnar, ya. Jadi udah 3 gerakan kan. Kemudian hiper ekstensi. Sini. Nah, itu gerakan untuk pergelangan tangan. Sekarang ke jari-jari. Berarti kita bukan ini lagi yang digerakin, jari-jari. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bengkok-bengkokan nih semua jarinya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di jari ini ada yang fleksi ekstensi, ya, ngepel sebenarnya kalau pasiennya ini. Terus yang kedua abduksi, aduksi tetap, ya, dan oposisi. Oposisi itu supaya sendi ini nih talang pada nekuk gitu, ya. Kalau pada pasien yang sehat sih suruh gini, ya. Baik Ibu, masih bisa lanjut untuk kaki. Nah, sekarang kaki. Kaki pertama adalah panggul, nanti kemudian ke lutut, pergelangan, dan juga jari, ya. Nah, harusnya kalau fleksi panggul seperti ini. 1, 2, 3, 4. Tapi biar sekalian sama lutut, maka langsung aja begini. 1, ya kan? 2, 3, dorong, 4. Gitu ya. 5, jadi ini udah fleksi panggul dan fleksi lutut gitu ya, seperti ini. Kemudian berikutnya 1, buka, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berikutnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu panggul, ya. Jadi panggul ada fleksi ekstensi, tapi fleksi ekstensinya sekalian dengan lutut. Kemudian ada abduksi, aduksi, ya, seperti ini, abduksi, aduksi. Kemudian ada rotasi internal, rotasi eksternal, ya. Oke, nah, kemudian kan harusnya lutut. Tapi lutut tadi udah sekalian, ya. Jadi kita langsung ke pergelangan kaki, ya. Pergelangan kaki yang gini. 1, 2, 3, 4. Kenapa ininya ikut tuh? Tekuk, sakit ya? Enggak. Nah, 1, 2, 3, 4. Gitu kakinya. Emang kayak gitu. Nah, itu apa? Gerakan apa namanya? Ke sini dorso, fleksi, ini plantar, fleksi, ya. Dorso, plantar. Sekarang yang begini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Apa gerakan apa? Inversi, eversi, ya. Inversi, eversi. Oke, berikutnya. Sekarang udah ya, pergelangan ke jari. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus dibuka-buka jarinya. Kalau nggak pakai kaos kaki, dibuka-bukain kayak tadi tangan, ya. Jadi di jari ada fleksi, ekstensi, kemudian abduksi, aduksi, ya. Udah 2 kan, 2 gerakan. Udah semua ya Bu ya. Gimana rasanya? Masih sakit? Besok-besok harus sering. Jadi nanti ya Bu ya, yang nunggu ya.
nanti sambil nungguin ibunya digerak-gerakin dari mulai tangannya, kakinya terutama yang tidak bisa digerakkan. Nanti ibu kalau yang sebelah kiri bisa ikutin, ya. Ikut misalnya pada saat dinaikin ya ibu angkat sendiri, itu bisa kan. Nah itu ya. Jadi kalau kita bantu penuh itu namanya gerakan pasif ya, ROM pasif. Kalau aktif dia bisa kita paling bu ayo gini bu, nah dia ikutin, itu berarti ROM aktif. Kalau aktif asistif bu, coba sekarang bantu ininya angkat ke atas bu sama tangan yang sehat. Itu aktif asistif ya. Jadi dibantu oleh ekstremitas yang sehat. Kaki gimana? Ini ditumpangin ke sini. Angkat bu. Nah, ya berat emang. Karena ini lumpuh gitu ya. Aktif asistif. Jadi dibantu. Oke, ada pertanyaan untuk ROM? Jadi itu kiri kanan ya Bu? Jadi kalau misalnya kita mau tindakan langsung ya ke yang pasif aja, yang mengalami hemiplegia atau hemiparesia. Kalau yang sehat suruh ngegerakin sendiri. Oke, ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau misalnya pasien yang ngalamin hemiplegia, jadi kita harus nentuinnya itu ROM pasif atau aktif Asistif. Asistif itu kalau pasiennya udah baik lah, kesadarannya baik gitu ya. Terus dia juga kooperatif, ada kemauan. Jadi, ayo Bu, ini bantu nih sama yang sehat gitu. Tapi kalau pasiennya masih kondisi lemah ya kita ROM pasif aja. Biasanya mau pulang tuh, ayo Bu, ininya angkat Bu, dia bisa begini. Ya. Paling bisanya begini. Nah kalau gini ya bisa sih, cuma agak susah kan. Biasanya cuma gini-gini aja nih pasiennya belajar. Paling ini nanti diginiin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, harus. Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau ROM pasif ini dilakuinnya tuh sering mungkin ya, atau ada satu kali sehari gitu. Misalnya kita jadwalin sehari itu 4 kali. 4 kali pada saat pagi misalnya. Terus nanti jam sekitar habis kunjungan ya jam 11-an misalnya. Terus satunya lagi sore, satunya lagi malam. Jadi bikin jadwal dengan keluarga pasien kapan aja. Atau mau baru dilakukan 2 kali aja sehari, pagi dan sore gitu. Ya. Nanti secara bertahap ditingkatkan. Lagi bisa diintegrasikan dengan tindakan yang lain. Habis mandi, ayo Bu kita latihan. Ya. Atau sebelum mandi misalnya. Apalagi kalau edukasi, tolong dari sekarang tiap kelompok, tiap kelas bikin ROM pasif buat edukasi, ya. Karena kalau kalian contek dari buku-buku, kebanyakan itu adalah ROM aktif. Jadi kemarin yang di klinik ROM itu lembar balik pada pasien yang berdiri. Jadi ada yang muter gini tangannya gitu kan. Padahal nggak bisa pasien ini. Jadi carilah di buku yang ROM pasif. Jadi pasiennya dalam kondisi tidur. Jadi nanti gambarnya ya gambar pasien tidur gitu. Jangan pasiennya lagi duduk atau apa. Ya. Nanti supaya kalau kelas udah punya, besok pas kalian ke klinik tinggal di print gitu, nggak susah. Apalagi kalau ujian, nggak mungkin kan bikin besok mau ujian ada yang dapat stroke, wah pasti ada ROM nih. Nggak mungkin kan nyiapin bikin lembar balik
SAP, kemudian leaflet dalam 1 malam. Karena baru dikasih tahu kasusnya itu hari ini. Hari ini dikasih kasus, ada 5 kasus besok, stroke, PPOM, misalnya DM, kemudian fraktur misalnya, dan 1 lagi gastritis. Nggak mungkin, dan 5-5-nya ini harus dihafalin, dibaca teorinya. Besoknya dikocok. Jadi kalau misalnya kalian udah bagi sehari sebelumnya juga percuma, ya. Jadi besoknya dikocok. Itu untuk profesi. Kalau profesi. Jadi makanya kenapa Ibu minta kelas itu udah bikin edukasi buat nanti profesi, ya. Mungkin kita kemarin nggak ada yang memberikan tugas melakukan atau membuat lembar balik, ya, nggak ada, ya. Jadi ya kalian bikin aja sendiri. Nanti Ibu kasih tahu, misalnya kalau stroke itu paling nanti edukasinya ROM, ya. Kalau pada pasien dengan batu ginjal nanti pencase-nya adalah untuk mencegah jangan sampai dia terkena lagi batu ginjal. Karena ini bisa kan, udah dirawat, udah diambil, dioperasi batu ginjalnya, ternyata dapat lagi batu ginjal karena gaya hidupnya nggak diubah. Jadi pencegahan supaya tidak terjadi batu ginjal kembali. Yang ketiga misalnya bisa ISK, mencegah jangan sampai terjadi ISK. Gimana? Karena biasanya ISK itu muncul karena dari akselerasi, ya, ascendant, dari bawah ke atas. Artinya mungkin dari celana, mungkin dari air cebokan yang kotor, ya, celana yang lembab misalnya, itu bisa menyebabkan ISK. Kurang minum, sehingga perlu beri edukasi bagaimana pola hidup yang sehat untuk mencegah ISK. Kalau DM banyak, bisa latihan, bisa diet, bisa cara memberikan insulin, ya. Jangan diturunin. Bisa juga obat, ya, nanti pencase tentang OHO-nya. Terus pada pasien hipertensi tadi diet, ya, diet garam, rendah garam. Ibu nggak mau ini udah S1 tapi dangkal banget, atau cuma edukasi tarik napas dalam. Kemarin kebanyakan itu karena mungkin blank gitu, ya. Jadi mau memberikan edukasi ini Bu, relaksasi tarik napas dalam. Lihat satpelnya mudah banget gitu. Suruh cuma tujuan, kemudian Ibu tahap pertama adalah Ibu tarik napas dalam panjang, kemudian tahan sekian menit, 1-2 menit gitu, ya. Hembuskan kembali. Udah. Ibunya suruh ngikutin. Dia baca, suruh ngikutin. Kapan demonstrasinya? Udah gitu, udah lagi. Kayaknya nggak ada ilmunya yang bakalan sama pos aja bisa kalau edukasi cuma gitu, ya. Tapi bagaimana penjelasannya? Kenapa harus tarik napas dalam? Kenapa harus ditahan? Itu yang harus dijelaskan ke pasiennya. Dan kapan dihembuskan kembali? Berapa detik gitu. Jadi adalah patofisnya sedikit. Kemarin nih ada lagi yang semester 7 malah yang bagus. Dia memberikan edukasi. Kamu baru datang ya dari tadi? ROM? Nanti Abdul suruh ROM, ya. Ujiannya ROM. Ya, nanti suruh Abdul nih. Sekarang aja Bu. Detik ini aja Bu. Ya, jadi kemarin ada yang ini, Bu, saya mau memberikan kompres S. Kompres S itu kan pelajaran KDM. Iya Bu, tapi saya mau menjelaskan edukasi, bukan memberikan edukasi kompres S. Saya bilang kan kalau kompres S nanti pada saat kamu ujian ternyata suhunya turun gimana? Enggak Bu, saya cuma edukasi karena dia masih suhunya naik turun. Pertama alasannya. Yang kedua, ibunya hanya tahu bahwa di kompresnya hanya di dahi doang. Saya akan menjelaskan bahwa titik-titik kompres itu ada di beberapa tempat. Oke, terus apa lagi?
Saya akan jelasin Bu, kenapa apa alasannya harus di sana. Lihat lembar baliknya, ternyata benar. Dia menjelaskan demam itu kenapa bisa terjadi demam ya. Kemudian bagaimana cara penurunan suhu tubuh. Tadi dengan cara dikompres, karena dikompres itu katanya dia menghantarkan panas ke waslap nih Bu. Itu namanya secara konveksi gitu kan, dengan waslap yang diberi air hangat. Nah, kemudian kenapa harus air hangat? Karena air hangat itu membuat pembuluh darah melebar. Akibat melebar, maka suhu yang dibawa oleh darah bisa keluar dengan cepat. Nah, kan pinter. Nggak boleh ya Bu pakai air es, karena kalau air es itu membuat pembuluh darah pori-porinya nutup dan pembuluh darah mengecil. Malah itu suhunya ada tetap di dalam darah. Nah, terus kenapa Ibu biasanya kompres di mana? Di dahi. Ada beberapa Bu di dahi, di kedua ketek, di selangkangan, lipatan paha. Paha ya. Kenapa suster? Nah, saya akan jelaskan ya Bu, karena di tempat-tempat itu pembuluh darahnya besar. Nah, jadi dengan pembuluh darah besar maka cepat penguapannya. Bagus. Jadi ada alasan-alasan yang ya profesional lah ngejelasinnya. Sampai pasiennya, suster makasih ya, saya jadi tahu. Saya tadinya tahu cuma di dahi doang. Oh ternyata bisa di sini dan bisa mempercepat penurunan suhu. Jadi nanti kalau memberikan edukasi itu ya ada patofis lah, jangan cuma tarik nafas, hembuskan, udah gitu. Nggak ada kenapa harus begitu. Udah gitu nggak ada demonstrasinya, si pasiennya ngikutin aja. Kebetulan pasiennya pinter gitu ya, jadi cepat nempel. Padahal kalau ibu ini lihat kayaknya edukasinya nggak nempel deh. Kalau pasiennya tua atau apa nggak bakal cepat ya, nggak paham seperti itu ya. Jadi nanti edukasinya cobalah. Jadi ibu pengen kayaknya ini perlu di kelas deh. Kalau di klinik itu udah nggak bisa kita ngajarin edukasi.